Halo semuanya, apa kabar? Selamat berjumpa kembali di channel saya. Bersama saya Cornelius, YouTuber Pendidikan Bersatu. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang IPS, yang materinya adalah tentang sumber daya alam. Jangan lupa untuk menyaksikan video ini sampai akhir, agar kalian dapat memahami dan mengerti materi dengan baik. Yuk, kita mulai saja videonya. Yang pertama, menjelaskan sumber daya alam. Hewan, tumbuhan, dan berbagai kekayaan alam yang ada di Indonesia adalah sumber daya alam yang tidak ternilai harganya. Berdasarkan ketersediaannya, dikelompokkan menjadi dua, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah sumber daya yang tidak akan habis walau digunakan terus-menerus. Pemanfaatan sumber daya alam ini adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Menjelaskan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Selain sumber daya alam yang dapat diperbarui, masyarakat Indonesia juga memanfaatkan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang akan habis jika digunakan terus-menerus. Pemanfaatan sumber daya alam ini dilakukan melalui kegiatan penambangan. Berikut adalah tabel sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Yang pertama adalah minyak bumi. Pemanfaatannya adalah sebagai bahan bakar kendaraan bermotor. Lalu yang kedua, batu bara adalah sebagai bahan bakar otomotif, atau bisa juga digunakan di pabrik-pabrik. 3, biji besi, bahan pembuat peralatan rumah tangga. Kemudian marmer, bahan bangunan untuk lantai dan dinding. Belerang, bahan dasar obat-obatan dan korek api. Nikel, bahan pelapis besi agar tidak cepat berkarat. Bauksit, bahan dasar pembuatan aluminium. Emas dan perak, bahan dasar pembuatan perhiasan. Gas alam, bahan bakar untuk kompor gas. Pasir kuarsa, bahan dasar pembuatan benda pecah belah. Menjelaskan manfaat sumber daya alam bagi kehidupan. Setiap sumber daya alam sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Manusia memanfaatkan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Sumber daya alam di Indonesia sangat beragam. Keragaman ini dipengaruhi oleh bentang alam di suatu wilayah. Kita lihat, sumber daya alamnya adalah sayur dan buah. Manfaatnya sebagai bahan pangan sehari-hari, sebagai komoditi yang memiliki nilai ekonomi, dan bahan baku berbagai olahan makanan seperti keripik, selai, dan manisan. Kemudian tanah liat, manfaatnya adalah tanah yang memiliki nilai ekonomi. Kemudian tanah liat juga sebagai bahan baku kerajinan seperti tembikar dan genting. Hewan, manfaatnya diambil telur, daging, atau susunya untuk diolah menjadi bahan makanan. Kemudian tenaganya untuk membantu pekerjaan manusia seperti kerbau untuk membajak sawah, dan sapi untuk menarik delman atau gerobak. Kotorannya dapat diolah menjadi pupuk organik. Ini adalah sumber daya alam yang dapat diperbarui. Berikutnya, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Batu bara, manfaatnya sebagai bahan baku beberapa jenis alat transportasi, lalu bahan baku untuk industri baja, lalu sumber energi pembangkit listrik. Kemudian minyak bumi, manfaatnya sebagai bahan bakar untuk mesin atau kendaraan, sebagai bahan baku yang dapat diolah menjadi gas seperti LPG, dan penghasil serat untuk bahan baku tekstil, yaitu nilon. Menjelaskan persebaran sumber daya alam di Indonesia. Sumber daya alam di Indonesia tersebar di seluruh wilayah Indonesia.
Setiap pulau memiliki jenis sumber daya alam yang berbeda. Hal tersebut disebabkan adanya perbedaan kondisi alam. Kita lihat persebaran hasil pertanian. Padi itu tersebar di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Jawa, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, dan Nusa Tenggara Barat. Jadi, daerah-daerah ini adalah penghasil beras untuk Indonesia. Kemudian jagung, itu adanya di Wonosobo, Semarang, Jepara, Rembang, Madura, dan Minahasa. Jadi tersebar di beberapa wilayah, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sulawesi. Ubi kayu ada di Sumatera Selatan, Lampung, Madura, Jawa Tengah, dan Yogyakarta. Kacang tanah itu di Riau, Sumatera Barat, Jawa Tengah, Jawa Barat, Bali, dan Nusa Tenggara Barat. Persebaran hasil perkebunan. Tembakau itu di Sumatera dan Jawa. Teh itu di Jawa Barat, Jawa Tengah, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Kopi Jawa, Sumatera, Sulawesi, dan Nusa Tenggara Timur. Karet itu di Aceh, Sumatera Utara, Bengkulu, Jawa, dan Kalimantan Selatan. Kelapa itu di Jawa, Sulawesi Utara, Gorontalo, dan Sulawesi Selatan. Coklat itu di Jawa Tengah dan Sulawesi Tenggara. Pala Jawa Barat dan Maluku. Cengkeh di Aceh, Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Utara, dan Maluku. Lada Lampung, Bengkulu, Sumatera Selatan, dan Kalimantan Barat. Persebaran hasil kehutanan. Kayu keruing, kayu meranti, kayu damar bisa kita temukan di Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Kayu cendana di Nusa Tenggara Timur. Rotan bisa kita temui di Kalimantan, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, dan Maluku. Persebaran hasil peternakan dan perikanan. Sapi itu di Sumatera, Jawa, Madura, Bali, dan Nusa Tenggara Barat. Kuda di Nusa Tenggara Timur dan Sumatera Barat. Udang dan ikan bandeng yaitu di Jawa, Sumatera, dan Sulawesi. Tiram dan mutiara itu di Bali, Maluku, dan Papua. Menjelaskan penyebaran sumber daya tambang di Indonesia. Sumber daya alam di Indonesia beraneka ragam. Salah satunya adalah sumber daya tambang. Sumber daya tambang merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Jadi kalau dipakai terus-terusan itu akan habis. Sumber daya tambang dimanfaatkan untuk kegiatan industri dan kebutuhan rumah tangga. Penyebaran hasil tambang di Indonesia. Minyak bumi itu daerah penghasilnya di Aceh, Riau, Bangka Belitung, Sumatera Selatan, Jawa Barat, Jawa Tengah, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, dan Sorong. Batu bara daerah penghasilnya di Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Kalimantan Timur, dan Papua Barat. Timah daerah penghasilnya di Pulau Bangka, Pulau Belitung, dan Pulau Singkep. Emas daerah penghasilnya Aceh, Riau, Bengkulu, Jawa Barat, Kalimantan Barat, dan Papua. Terima kasih ya sudah menyaksikan video sampai akhir. Semoga dapat membantu kalian dalam memahami dan mengerti materi ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini ya, agar kita dapat sama-sama membantu teman-teman kalian yang belum paham tentang materi IPS ini. Kita akan berjumpa pada video pembelajaran berikutnya yang akan membahas IPS pada topik-topik yang lain. Sampai jumpa dan tetap jaga kesehatan.